kayak gini, ngelihat ekspresi mereka itu yang membuat menambah keseruan di hari ini. Buleleng menawarkan sisi Bali yang tenang dan alami. Terletak di utara pulau, alam di kabupaten ini juga menawarkan nuansa yang penuh tantangan. Sangat cocok untuk mengisi akhir pekan. Petualangan saya hari ini, saya bersama teman-teman saya mau mencoba seluncuran alami yang ada di Buleleng, lebih tepatnya di Desa Lemuki. Nah, dari sini udah kedengeran nih suara air yang deras yang sudah memanggil-manggil kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Seluncuran dengan total panjang 40 meter ini terbentuk secara alami dan menjadi salah satu wahana air favorit yang ada di Kabupaten Buleleng. Ini sebelum kita mulai, dikasih tahu sama Binya kalau di sini itu ada 3 undakan. Jadi undakan pertama itu panjangnya 15 meter, yang kedua 5 meter, dan yang terakhir yang paling panjang nih 20 meter. Kita sekarang mau pemanasan dulu, coba yang 15 meter dulu ya Mi. Oke. Seluncuran ini terbagi menjadi 3, yang masing-masing dipisahkan oleh cekungan. Akhirnya sampai juga di puncak seluncur alami Lemuki. Dan ini bisa dilihat pada saat musim hujan seperti ini, airnya itu deres banget, apalagi alirannya ini dari Sungai Tukatwayo. Wah, ini panjang banget juga alirannya nih. Kita harus siapkan mental dulu nih. Sebelum meluncur, kita harus melengkapi diri dengan alat pengaman agar tidak cedera saat terjadi benturan. Selain pengaman, kita juga wajib memakai ban sebagai alas agar tetap meluncur dengan lancar dan aman. Oke, kayaknya nggak cukup nyobain cuma sekali. Sekarang kita mau nyobain lagi, tapi yang kedua kali ini kita mau goncengan. Jadi saya sama Elsa, Emma sama Vena. Oke, ya. Saat meluncur bersamaan, kedua ban harus saling menempel dan bergeser bersamaan supaya tidak ada menabrak ban yang ada di depan. Kalau tadi kita udah nyobain yang 15 meter, sekarang kita mau nyobain yang 5 sama 20 ya. Jadi nanti totalnya semua yang akan kita lalui itu 40 meter. Oke. Seluncuran terakhir lebih panjang dari yang pertama. Bergerak mengikuti laju air, semakin ke bawah dan akan meluncur semakin cepat. Saking cepatnya, hanya butuh waktu sekitar 10 detik untuk melewati jalur sepanjang 20 meter ini. Jadi di bawah ini emang ada batu besar, jadi airnya itu menghantam batu yang bikin kita susah buat berdiri ya. Ngeri banget sih. Ada yang di atas sih, yang 15 meter ya. Yang 20 meter ini kita bisa bilang paling ngeri dari semuanya. Untuk trek yang kedua ini sekarang kita mau nyobain langsung boncengan berempat. Nah, jadi kita bakalan berangkat bareng, nyampe bawahnya juga bareng-bareng. Sebelum meluncur bersamaan, kaki setiap peserta harus dipegang oleh teman yang duduk di depannya.
agar tidak ada yang terlepas. Kita harus geser dulu ke kiri bersama-sama. Iya. Sebagai orang paling depan, saya selanjutnya yang akan memberikan komando agar bisa bergerak dengan kompak. Beda banget sih kalau kita berseluncur berempat karena teamwork lebih dibutuhkan, apalagi kita harus barengan geraknya, jadi harus kiri. Rasanya jauh lebih seru meskipun lebih berat juga. Meluncur secara bersama-sama ternyata lebih seru dibandingkan dengan meluncur sendirian. Selain suasananya semakin ramai, tantangan lainnya kita jadi merasa bertanggung jawab untuk tidak terpisah atau melepas teman yang ada di belakang. Menikmati kesegaran air seluncur alami di Desa Lamungkin ini menjadi cara yang berbeda untuk menikmati alam bersama teman-teman, yang membuat petualangan saya jauh lebih seru. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Ini agak mengerikan karena jalan turunnya itu sangat curam. Tapi untungnya quad bike ATV ini dia bisa di segala medan. Buleleng, Utara Bali. Kabupaten terluas di Pulau Bali ini didominasi oleh dataran tinggi dan perbukitan, terutama di bagian selatan. Hari ini saya bersama teman-teman saya akan mengeksplor keindahan daerah Wonogiri menggunakan quad bike atau ATV. Tapi nggak cuma seru-seruan karena kita juga akan sekalian mencari lokasi camping. Jadi jejak saya, jejak petualang. ATV atau all-terrain vehicle adalah kendaraan segala medan yang dirancang untuk melaju di medan off-road. Sehingga cukup kokoh melibas jalur tanah, lumpur hingga bebatuan. Tidak terkecuali jalur perbukitan seperti ini. Sebagai pemandu, saya berada di paling depan sekaligus memastikan jalur aman dilewati teman-teman yang ada di belakang. Ini untuk awal-awal jalannya masih enak dan kita masih baru-baru masuk kebun, tapi kita lihat nih nanti di depan jalannya katanya bakalan lebih menantang. ATV sangat cocok untuk bertualang. Desainnya cukup ringkas sehingga mampu melewati jalur berliku seperti ini. Ini agak mengerikan karena jalan turunnya itu sangat curam. Tapi untungnya quad bike ATV ini dia bisa di segala medan. Karena didesain memiliki roda 4, saat mengendarai ATV tidak boleh menurunkan kaki supaya tidak terjepit dan terhindar dari cedera. Berbeda dengan mengendarai motor off-road, kita justru bebas menurunkan kaki untuk menjaga keseimbangan tunggangan. Jadi meskipun di sini dia untuk segala medan, tapi untuk jalan turun yang sangat licin kita juga harus menggunakan 2 rem, untuk rem depan dan belakang. Jadi untuk safety-nya itu lebih terjaga. Di tengah perjalanan, kami melewati kebun bunga yang sedang bermekaran. Ini salah satu jalur kita untuk menuju lokasi camping. Kita harus melalui tengah-tengah kebun bunga. Dan di sini bunganya bukan bunga biasa, melainkan bunga pecah seribu. Bunga pecah seribu adalah salah satu jenis bunga yang biasa digunakan untuk membuat canang sari, yaitu persembahan yang biasa digunakan umat Hindu saat sembahyang dan upacara keagamaan. Di Desa Wonogiri yang berhawa dingin, bunga ini tumbuh dengan subur. Dalam perjalanan menuju lokasi camping,
ini saya sama teman-teman akan mencari bahan makanan untuk nanti diolah saat camping. Nah, di sini nih ada kebun yang lumayan terbuka dan banyak tanaman liarnya. Kita cek dapat apa nanti. Yuk, yuk. Hutan selalu menyimpan banyak kekayaan. Salah satunya tumbuhan pakis. Jenis paku-pakuan ini mudah ditemukan di hutan yang lembab dan basah. Ini dia nih tanaman liar yang masih banyak dikonsumsi hingga saat ini, yaitu tanaman pakis. Kita panennya yang muda aja, yang ujungnya masih melengkung seperti ini. Batang dan daun pakis muda teksturnya cukup lunak, sehingga bisa diolah jadi makanan. Karena tumbuhnya memang liar dan benar-benar di kebun yang biasanya tidak terawat, nah nggak jarang juga kita menemukan benalu berdampingan sama tumbuhan pakis ini. Hanya ini kita lepasin dulu, nah baru ambil ujungnya. Meski tumbuh hampir di seluruh wilayah Indonesia, tapi tumbuhan ini termasuk sulit dibudidaya karena butuh lingkungan yang lembab dan rentan terhadap terik matahari. Kalian dapat banyak nggak? Lumayan nih. Lihat-lihat. Yuk, udah cukup kali ya? Cukup. Yuk kita lanjut lagi. Oke. Di depan, tanjakan ekstrim sudah menanti. Beban yang kami bawa berbeda-beda, sehingga teman saya tidak berhasil dalam percobaan pertama. Sambil menekan gas, dibantu tarikan tali, ATV teman saya akhirnya bisa melewati tanjakan dan kembali melanjutkan perjalanan. Jalur ATV kita ini memang dibikinnya itu di tengah-tengah hutan dan tengah kebun. Jadi memang nggak ada pohon yang sengaja ditebang untuk membuat jalur, tapi kita yang mengikuti arah pohonnya ini kemana. Jadi memang pohonnya ini rapat-rapat kayak gini nih. Kita harus menunduk juga. Selanjutnya, kami harus menerobos pepohonan. Jadi sebelum sampai ke lokasi camping kita ini ada satu lagi rintangan, yaitu lewat jalan turun yang sangat licin karena ini berair, jalannya ini basah. Kemudian depannya langsung sungai. Aliran sungai di depan menjadi penanda bahwa lokasi camping yang kami tuju sudah di depan Ini mata. dia sungainya, ini lumayan dalam ya. Iya, gak mau digas. Wow, ini dia lokasinya nih. Jadi kita udah sampai di lokasi campingnya dan ini bener-bener keren banget. Pokoknya nggak sia-sia kita perjalanan jauh, lumayan capek ya. Tapi di sini ada air terjun kecil, itu suaranya aja bikin tenang. Apalagi aliran airnya ini jernih banget. Pas ini untuk lokasi camping ya. Ya siap-siap. Di samping air terjun Tibuan Wanagiri adalah tempat yang tepat untuk mendirikan tenda. Dengan bahan-bahan yang kita bawa, sekarang kita mau bikin olahan simple. Pakai bahan utamanya tumbuhan pakis tadi, yaitu tumis pakis. Sebelumnya kita akan siapkan dulu. Tumis pakis atau jukut paku adalah hidangan sederhana dengan bahan dan cara memasak yang mudah. Ini supaya makin wangi. Jadi untuk aromatiknya nanti kita akan pakai jeruk, tapi untuk diolahannya kita tambahin terasi. Sebelum dimasak, daun pakis harus dicuci bersih. Jadi kita bikin tumis ini kan perlu air, tapi airnya nggak ngambil dari mana-mana, nggak jauh-jauh karena di sini langsung ada sumbernya. Air yang berasal dari sumber Pancatirta Sudamala sangat jernih dan bersih, sehingga aman untuk diminum. Nggak fokus karena lapar nih, tapi untungnya udah masak, udah matang. Nah, mari kita makan
tumis pakis. Yuk! Walaupun tumbuhan pakis ini liar, tapi rasanya nggak liar, rasanya itu enak sekali, apalagi masaknya itu pas, bumbunya itu semua racikannya enak. Pedesnya dapat dari cabenya, kemudian gurih, dan rasa sayurnya pun juga lembut sekali. Tanaman pakis terkenal memiliki rasa yang pahit. Namun setelah diolah, pahitnya akan hilang berubah menjadi lezat bertekstur. Tumis pakis yang pedas ini pas sekali untuk menghangatkan tubuh kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng memiliki sungai yang diapit oleh tebing bebatuan sehingga membentuk lembah. Di tempat ini kita bisa melakukan kegiatan susur sungai sekaligus menguji keberanian dan ketangkasan. Kali ini saya bersama teman-teman saya akan menuju Canyon Sambangan untuk melakukan salah satu sport yang cukup menantang, yaitu canyoning. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Turun dengan tali, melompat, hingga berseluncur di atas air adalah rangkuman aktivitas yang bisa kita lakukan saat canyoning. Sekarang kita udah ada di start point Sambangan Canyon, dan ini deket kita ada air terjun Kebo, panggilannya tuh di belakang. Nah, nanti air dari air terjun inilah yang akan mengaliri canyon yang akan kita susur. Setelah diguyur hujan, hari ini kondisi arus sungai jadi cukup deras. Semakin menantang, sekaligus bikin jantung berdegup kencang. Untuk batu-batunya di sini licin semua, makanya kenapa kita diwajibkan pakai helm supaya nggak terjadi apa-apa. Kemudian ini kita baru mulai langsung kena air terjun dan itu airnya sangat dingin, makanya kita nggak dipakaikan wetsuit dan rash guard. Ini untuk menjaga badan tetap hangat. Wetsuit dan rash guard adalah pakaian yang dirancang khusus untuk melindungi tubuh dari suhu dingin, terik matahari, hingga gesekan yang bisa mengakibatkan luka. Dengan pakaian seperti ini, kita bisa bergerak bebas, termasuk saat harus merayap di tebing atau disebut dengan teknik scrambling. Ini lagi pemanasan karena di depan saya udah ada rappelling beneran nih, yang tingginya sekitar 20-an meter dan itu lebih vertikal, lebih ngeri lagi dari yang barusan. Rappelling atau menuruni ketinggian menggunakan tali menjadi pembuka petualangan susur sungai Sambangan. Sekarang kita rappelling. Wah, ini lumayan ngeri sih karena baru kali ini rappelling di batu-batuan yang licin banget, apalagi nanti sangat vertikal. Wow, apalagi saat ini cuacanya bisa dibilang kurang mendukung kata hujan, tapi ini menambah keekstriman kegiatan kita hari ini. Oke, ini licin banget ya. Barusan dengar instruksi dari instruktur di bawah, suruh ambil jalur kiri. Oke ya. Saat rappelling, usahakan tubuh tetap tegak lurus dengan tebing. Lalu, atur kecepatan dengan menggunakan tangan. Yang tidak kalah penting adalah tetap menjaga komunikasi dengan pemandu yang mengarahkan jalur. Pemandu biasanya sudah hafal medan dan memiliki sudut pandang yang berbeda dibanding dengan posisi saat menggantung. Jadi kita barusan turun dari tebing ini nih, ini tingginya kurang lebih 20 meter dan batuannya itu sangat licin karena dipenuhi dengan lumut. Apalagi sekarang kondisinya lagi hujan tapi tidak mengurung semangat saya untuk melanjutkan petualangan hari ini. Kami kembali bertemu dengan tebing miring.
sehingga terpaksa harus merayap. Bedanya, setelah merayap, kami akan sliding atau meluncur. Sekarang kita scrambling, selanjutnya sliding lagi. Let's go! Aliran air ini meluncur di kemiringan sekitar 30-40 derajat. Cukup deras. Untungnya, di ujung kita disambut oleh cekungan yang dalam sehingga tidak akan terbentur langsung dengan batu. Di sini salah satu tantangannya adalah karena saking deras airnya kita susah untuk mencari tindakan. Jadi kadang kita nggak tahu kita nginjakin apa, kadang batu besar, kadang tiba-tiba dalam sekali. Udah selesai slide yang kedua dan ini jauh lebih dalam lagi, jadi kita benar-benar harus berenang. Jadi semuanya campur ya, ada rappelling, swimming, terus ada macam-macam. Nanti di depan kita cari lagi ada apa. Yuk. Di titik selanjutnya, kami tidak bisa rappelling dan sliding. Untuk melewati air terjun setinggi 3 meter ini, kami terpaksa harus melompat. Di bawah air terjun, cekungannya cukup dalam, sehingga aman dan dapat menahan beban tubuh meski harus melompat dari ketinggian 3 meter. 3, 2, 1, jump! Ini untuk sign tandanya all good dan sungainya sangat dalam. Bahkan saat lompat pun kaki itu kayak nggak berasa nyentuh dasar, tapi untung aja semuanya aman, berjalan dengan lancar. Karena arus cukup deras dan berbahaya, di beberapa titik kami tidak bisa turun ke air dan terpaksa harus berjalan menyusuri pinggiran sungai. Selanjutnya, kami kembali harus melompat. Kali ini tingginya 2 kali lipat dari tebing sebelumnya. Melihat ke bawah dari ketinggian sekitar 6 meter, saya jadi sedikit lebih tegang. Namun, untuk melanjutkan penyusuran, tidak ada pilihan lain selain harus melompat. Banget sih, apalagi kalau sama teman-teman kayak gini, ngelihat ekspresi mereka itu yang membuat menambah keseruan di hari ini. Awalnya, kegiatan canyoning digunakan untuk penjelajahan goa dan sungai. Namun, seiring perkembangan, aktivitas ini berkembang jadi ajang rekreasi sekaligus uji keberanian. Di depan, kami kembali dihadapkan dengan tebing yang lebih tinggi lagi. Di titik ini, kami akan turun meluncur dengan menggunakan tali. Sudah selesai lompat, tapi di depan kita ada tebing lagi yang tingginya 8 meter. Tapi kali ini kita nggak lompat, melainkan kita akan turun dengan zip line. Jadi kita akan pakai tali untuk peluncuran seperti flying fox dan panjang talinya sekitar 20-25 meter. Ini landingnya langsung di air nih yang bikin seru dan beda sama zip line lainnya. Saya bakal ngerasain zip line tapi langsung landing di air kalau nggak lagi canyoning kayak gini. Jadi ini benar-benar menambah wawasan baru, menambah experience baru juga. Keren! Tidak terasa, setelah kurang lebih 1 kilometer, akhirnya kami hampir sampai di titik akhir. Dan dekati akhir kita dikasih yang gampang-gampang nih, jadi udah nggak ada rappelling lagi, nggak ada macam-macam lagi. Tapi kita berenang dan jalan.
Pokoknya harus tetap bergerak biar tubuh kita nggak kedinginan. Menyusuri bagian tersulit Sungai Sambangan butuh waktu sekitar 3 jam. Sepanjang penyusuran tidak hanya dihadapkan dengan beragam tantangan, namun juga pemandangan alami yang masih terjaga. Petualangan saya hari ini nggak selesai di canyoning karena nggak jauh dari sini ada tempat yang ingin saya tuju yang pastinya nggak kalah seru. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terletak di perbatasan Desa Sambangan dan Ambengan, Blue Lagoon menjadi tujuan saya selanjutnya. Di tempat ini, saya akan menjajal lompatan ala Tarzan. Kawasan ini diberi nama Blue Lagoon karena saat matahari terik, warna airnya yang hijau pekat akan terlihat menjadi biru. Lompat menggunakan tali menjadi daya tarik tempat ini. Untuk melakukannya, kita harus berenang dulu sekitar 8 meter sampai ke gerbang ngarai. Oke ya, lompat ya. Ini jujur aja bagi saya agak mengerikan karena airnya agak keruh, jadi kita nggak bisa ngelihat dasarnya. Apalagi dalamnya 8 meter, jadi untuk kita disarankan untuk menggunakan life vest. Tepat di bawah air terjun, arusnya terasa semakin kuat. Ini memang harus dibantu sama Beli Dharma, dilemparin tali karena memang cukup berat ya untuk berenang melawan arus. Jadi akan ditarik dari ujung. Tuh. Selanjutnya kita akan naik ke batu ini yang cukup tinggi. Itu dibantu dengan tali. Naik ke atas batu rasanya cukup berat karena baju basah setelah berenang. Jadi kita udah selesai nyebrang dan nyampe di batu yang atas ini, dibantu dengan ditarik pakai tali tadi, dan kita akan lompat dari tali Tarzan yang ada di seberang sana. Tuh, talinya sih lumayan tinggi ya, kalian deg-degan nggak? Deg-degan. Tapi kayak bakal penasaran. Ya, Oke, ya, let's go. Ini dia saat yang ditunggu-tunggu. Jadi habis kita berenang, kita akan lompat dari Tarzan swing. Agak capek juga berenangnya. Jadi saya mau coba swing-swing dulu, mengayun-ayun dulu. Siapa tahu nanti ketagihan, ya kan? Let's go. Let's go. Sekarang saya siap berayun. Pertama kali tadi emang seru banget sih, beda sama rope swing biasa karena sampai di depan kita langsung lepas tangan, langsung landingnya di air. Itu yang bikin saya ingin mencoba lagi. Sekarang kita cobain lagi yuk. Satu kali rasanya kurang puas. Saya akan mencobanya kembali meski harus kembali berenang dan menaiki bebatuan. Ini sambil nyebrang untuk ke tali Tarzannya, saya saltok nih sama yang ada di belakang saya. Itu ada batu besar sekali yang menghimpit air-air ini, jadi membentuk semacam air terjun. Tapi ada faktanya, di belakang sana lebih jauh lagi itu ada hidden waterfall. Dan karena nggak ada akses, plus gelap sekali, jadi air terjun yang jauh di belakang itu nggak ada namanya. Itulah yang mengairi Blue Lagoon di sini. Ngarai ini masih terhubung dengan Sungai Sambangan, tempat saya bermain canyoning sebelumnya. Namun, karena saat ini airnya cukup deras, Sungai Sambangan tidak bisa dilewati untuk sampai ke Blue Lagoon. Setelah berayun mirip Tarzan, sekarang saya akan mencoba cliff jump dari pinggir tebing ini. Karena ada batu yang tinggi, jadi saya setelah melihat nggak mau menyeberang dengan cara biasa. Sekalian lompat, lumayan tuh tingginya sekitar 2-3 meteran.
Tapi karena kolamnya dalam, jadi aman banget buat lompat. Di belakang saya juga ada canyon. Ini tinggi sekali, sekitar 20 meter, dan dia sangat sempit, sangat berhimpitan. Makanya nggak ada aksesnya. Kemudian ini untuk karena atasnya itu dipenuhi dengan pepohonan, jadi nggak ada sinar matahari yang tembus sampai ke sini.